hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih Rifa ya. Duh, nikmat banget ya. Aku selalu sholawatin pada saat Rifa baca. Mudah-mudahan anak-anakku bisa seperti Rifa nih, Masya Allah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, jamaah aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita sudah bersama Abi Amir Faisal. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Insya Allah. Ini kita akan membahas tentang apa? Ajal itu dekat. Aduh, mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Abi nanti akan meningkatkan keimanan kita semua ya. Baik, silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku rahimakumullah, barusan kita mendengarkan ayat tentang kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah. Kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, permainan, karena apapun perjuangan kita untuk mempertahankan dunia ini, kita pasti berpisah dengannya. Tidak mungkin kita bisa berlama-lama dengan dunia ini. Silahkan seorang menjadi paling kayanya kaya, ujungnya mati. Kita mendengar Raja Fulan meninggal. Kita mendengar konglomerat Fulan meninggal. Kita membaca orang kaya Fulan, pemilik perusahaan Fulan, karyawannya ribuan meninggal. Jadi ternyata harta ini tidak bisa mempertahankan hidup kita. Kita mengetahui seorang presiden Fulan meninggal. Padahal pasukannya masih banyak, dia dilindungi, dijaga dengan staf-staf yang sangat rapi dan terkoneksi. Tidak mungkin ada penyusupan-penyusupan. Tiba-tiba malaikatul maut menyusup dan mencabut nyawa presiden ini. Jadi semua kita pasti akan menuju kematian. Dan kematian ini datang secara tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa aku akan meninggal pada hari ini. Atau meninggal besok. Atau meninggal tahun depan. Makanya dikatakan bahwa ajal itu dekat. Kenapa dikatakan ajal itu dekat? Kullu ma huwa atin qarib. Karena setiap yang datang itu pasti dekat. Dan datangnya secara tiba-tiba. Dan siapapun yang mau mempertahankan hidupnya, ujungnya dia pasti mati. Nah, karena itu saudaraku rahimakumullah, nasihat yang paling baik adalah kematian. Jadi semua para ulama mengatakan bahwa kafal mautu wa idhan. Cukuplah kematian ini sebagai nasihat bagimu. Orang yang ingat mati, dia tidak akan pernah terlena dengan dunia. Mengapa? Karena dia tahu, apa sih yang aku pertahankan? Kenapa aku menumpuk-numpuk semua ini? Oh, aku pasti mati. Karena itu Rasulullah SAW berpesan, maluka bainas salas. Hartamu antara tiga. Antakul fayantahi. Kau makan habis. Antalbas fayabla. Kau pakai rusak. Yang ketiga, antatruk liwarasatika. Engkau meninggal dunia dan
hartamu ditinggalkan kepada ahli warisnya. Dan sudah bukan milik kamu lagi. Loh, mana yang milikku ya Allah? Yang kau sedekahkan, yang kau gunakan untuk ketaatan pada saat engkau masih hidup. Tapi ketika sudah meninggal dunia, harta itu sudah milik ahli waris. Nah, inilah dia hakikat kematian. Maka orang yang sadar akan kematian ini, dia akan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkannya. Dengan apa? Amal soleh. Inilah makna ayat yang Allah firmankan, illalladzina amanu wa amilus solihat. Amal soleh maksudnya apa? Soleh dari kata soluha yasluhu, artinya soleh, membawa kemaslahatan. Jadi amal soleh ini ada dua. Ada yang membawa kemaslahatan untuk dia sendiri, seperti dia sholat, itu maslahatnya untuk diri sendiri. Baca Quran, maslahatnya untuk diri sendiri. Berzikir, maslahatnya untuk dia sendiri. Memperbanyak ibadah kepada Allah SWT, maslahatnya untuk diri sendiri. Tapi ada amal soleh yang maslahatnya untuk orang lain. Seperti dia membantu teman yang kesulitan karena terdampak COVID misalnya, dia butuh bantuan harta, dia bagi. Dia membawa kemaslahatan untuk orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Saudaraku rahimakumullah. Nah, kalau setiap hari hidup kita, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, semua yang kita kerjakan amal soleh. Kita duduk di rumah berzikir, baca Quran, sholat. Begitu keluar rumah berbagi, membantu orang lain. Maka hidupnya hanya sekitar itu. Maka ketika dicabut, pas sedang berzikir. Dicabut sedang sujud. Dicabut sedang baca Quran. Dicabut dia sedang berbagi. Jadi hidupnya indah sekali. Itulah mengapa oleh Allah Subhanahu wa taala kematian ini dirahasiakan. Supaya kita setiap saat beramal soleh. Sehingga pas dicabut kita dalam keadaan beramal soleh. Betapa sedihnya saudaraku rahimakumullah. Ketika seorang itu lalai. Dicabut sedang mabok. Dicabut sedang berzina. Dicabut sedang maksiat. Ya Allah, inilah manusia yang su'ul khotimah. Dan manusia seperti ini ya sudah siap-siap untuk kembali ke tempat yang paling buruk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Saudaraku rahimakumullah, siapkan kematian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itulah orang yang menundukkan nafsunya. Ini nafsu nih saudaraku. Ini nafsu. Nafsu ini tergantung kita. Kenapa Allah beri kita nafsu? Supaya ada kehangatan. Kalau suami istri tidak ada nafsu, nggak ada kehangatan. Nah, makanya dulu di zaman Nabi ada seorang perempuan datang ke Rasulullah SAW. Wahai Rasul, iya, ini suamiku nggak punya nafsu. Maksudnya apa? Dia nggak ada kehangatan bersamaku, nggak pernah aku disentuh. Kata perempuan ini, kata Nabi, ya sudah kamu minta cerai. Maka akhirnya kemudian terjadi perceraian. Perhatikan bahwa dalam hidup rumah tangga harus ada kehangatan. Nah, di antara yang membuat kehangatan adalah nafsu. Tapi nafsu ini bukan diumbar sebebas-bebasnya, harus dikendalikan sehingga dia terarah. Sebab tanpa nafsu tidak ada kehangatan, tidak ada perjuangan. Nah, nafsu makan, ya, tapi jangan makan yang haram. Nafsu hubungan laki perempuan, ya, tapi harus kepada yang halal, kepada istri. Nah, itulah namanya mengarahkan nafsu. Apa kata Nabi? Al-kayyis. Orang cerdas adalah man dana nafsahu, yang menundukkan nafsunya, membimbing nafsunya supaya semua itu menjadi amal soleh. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mempersiapkan kematian. Nah, begitulah saudarakumullah tentang hakikat kematian. Semua orang pasti mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang pasti mati, tidak ada yang bisa menghindar kematian. Namun sebaik-baik kematian adalah ketika dia persiapkan kematian itu dengan amal soleh. Karenanya dalam surah Al-Asr
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi ada 4 di sini. Kata Allah apa? Semua manusia sepanjang sejarah manusia mereka mengalami kerugian pada saat kematiannya. Mereka celaka dengan mengalami kematian celaka. Kenapa? Karena mereka dalam hidupnya tidak berbekal 4 hal. Maka 4 hal inilah yang akan mengantarkan kita kepada kematian yang indah. Yaitu apa? Amanu. Berbekallah iman. Kalau diumpamakan nih, Bang, ini diumpamakan gini. Iman ini seperti pulsa. Ya, jadi dia membuat koneksi kepada Allah. Iya. Nah, kalau HP koneksi ke operator. Operator kita kan Allah. Ya sudah, kita jaga nih dengan iman. Jangan sampai putus. Nah, inilah yang menghubungkan. Jadi wireless dia. Dia nggak nampak. Dia menghubungkan kepada Allah. Maka ini iman. Maka hidup tanpa iman, dia seperti HP tanpa koneksi. Sudah nggak ada manfaatnya. Nah, yang kedua amal soleh. Nah, amal soleh ini pulsanya. Ya, jadi kalau iman itu koneksinya, terdaftar dia di operator. Nah, kalau amal soleh pulsanya. Sholat pulsa, zikir pulsa, baca Quran pulsa. Maka semakin banyak amal solehnya, semakin besar kuota imannya. Semakin besar kuota imannya, semakin lancar amal soleh. Nah, tapi sama kalau HP semakin besar kuotanya, semakin lancar download. Nah, kalau lancar download senyum. Nah, tapi kalau downloadnya berebet, cemberut, marah-marah. Nah, gitu. Nah, supaya amal soleh konsisten, lakukan 2 hal kata Allah. Saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bil haqq. Dan yang kedua, saling menasihati dalam kesabaran, wa tawasaw bis sabr. Nah, ada 2 di sini istilahnya. Al-haq ini kebenaran, ilmu. Makanya jangan lupa Bapak Ibu hadir ke majlis taklim. Karena dengan ilmu kita tahu mana hak mana batil. Nah, ini namanya wa tawasaw bil haqq. Nah, yang kedua, begitu kita sudah tahu kebenaran, kita mentaati kebenaran itu, maka wa tawasaw bis sabr. Sabar. Sabar apa? Sabar dalam ketaatan. Sabar menjauhi maksiat. Ada 3 nih sabar. Sabar dalam ketaatan. Sabar menjauhi maksiat. Dan sabar menjalani ujian. Seperti COVID sekarang ini kita, COVID-19 pandemi, ini adalah ujian kita. Sabar. Sabar, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Sabar, jangan sampai mengambil yang haram. Jangan-jangan nanti itu adalah merupakan solusi dari Allah. Dengan kesabaran kita, Allah buka pintu supaya dia bisa mendapatkan yang lebih baik misalnya gitu kan. Sabar ketika dipecat misalnya perusahaan. Jangan khawatir, Allah tidak pernah kehilangan cara untuk memberikan kepada kita jalan keluar supaya kita menjadi hidup kita berkah. Makanya sabar, jangan sampai mengambil yang haram, jangan sampai jatuh dalam dosa, dan jangan sampai mengambil cara korupsi, berbohong, menipu. Nah, dengan cara seperti ini hidup kita akan menjadi indah, hidup kita akan menjadi husnul khatimah. Akhirnya baik. Makanya doa yang paling baik supaya kita pas mau meninggal dunia kita sudah baik. Allahumma rzuqni husnal khatimah. Ya, ucapkan sama-sama. Allahumma rzuqni husnal khatimah. Ya Allah, beri aku ya Allah husnul khatimah. Amin ya Semoga Allah. berkahi. Aduh, Masya Allah ya. Yang namanya kematian itu memang hak adanya ya. Jadi kita harus persiapkan benar-benar. Jangan terlena sama yang namanya dunia ya Abi ya. Iya. Baik, jamaahku yang Tapi dimuliakan- boleh kaya Bang. Baik, boleh. Jangan kemudian terlena dunia nanti nggak mau dunia. Enggak. Kalau dapat harta ambil tapi gunakan untuk kebaikan. Untuk kebaikan ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini sudah pasti ada pertanyaan dari jamaah kita nih. Boleh silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Saya wabarakatuh. dengan Meta mau bertanya Abi, Ya. apakah seseorang bisa tahu tanda-tanda kematian dirinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma wasallam, shalli wa sallim wa Rasulullah barik bersabda, "Ittaqu farasatal mu'min." Berhati-hati dari firasat seorang mukmin. Jadi kenapa? Karena
firasat seorang mukmin ini isyarat-isyarat. Jadi kalau tahu ya tidak. Karena itu rahasia Allah. Tidak ada orang yang tahu kapan dia mati. Karena kalau dia tahu kapan dia mati, bikin planning dia. Wah, tahun sekian sampai tahun sekian, dosa-dosa dulu dah, foya-foya dulu dengan maksiat dulu. Pas sudah tinggal setahun mau mati, udah tobat. Nah gitu. Nah inilah dia. Makanya karena kematian ini rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Tapi ada firasat namanya, merasa dia sudah ngasih tanda-tanda, misalnya sudah mulai tolong bagikan hartaku si fulan ini, tolong bagikan nih mobilku yang si fulan ini berikan, misalnya sudah tanda-tanda itu biasanya. Tapi itu firasat, bukan tahu kematian. Maka tanda-tanda kematian tidak ada yang tahu. Tapi mungkin ada firasat, tanda-tanda merasakan, boleh jadi terjadi. Nah, tapi dia nggak bisa memastikan bahwa itu adalah merupakan bahwa dia sebagai bukti bahwa dia mau mati. Jadi karena kita tidak ada yang tahu tentang kematian, makanya kita harus selalu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Hanya itu yang kita siapkan. Kalau punya harta, segera bersedekah. Seperti itu. Masya Allah, terima kasih Abi ilmunya ya. Baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah setelah ini kita akan membahas tentang tema kita, jangan bandingkan aku dengan yang lain. Masih bersama guru kita Al-Ustaz Taufikur Rahman dan Abi Amir Faisal. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.